Pada kelas baru ini kita akan membahas tentang jQuery. jQuery sangat cocok bagi pemula karena jQuery sangat sederhana dan sebagai salah satu library yang paling banyak digunakan. Hampir semua situs web menggunakan jQuery, salah satunya adalah website Bootstrap yang masih menggunakan jQuery untuk menjalankan fitur-fitur dari Bootstrap-nya. Dan kalau teman-teman belum tahu apa itu Bootstrap, teman-teman silakan kunjungi websitenya, ada di getbootstrap.com. Intinya jQuery hadir untuk memudahkan proses penulisan kode JavaScript dalam hal manipulasi DOM atau manipulasi beberapa elemen di HTML-nya. Nah, untuk mengikuti kelas ini syaratnya kalian harus sudah paham tentang HTML, CSS, dan JavaScript. Pokoknya di sini kita akan berkenalan dengan sintak jQuery serta bagaimana cara penggunaannya. Dan kalau teman-teman kunjungi websitenya, link websitenya ada di jQuery.com. Di sini jQuery itu merupakan sebuah library yang ditulis dengan JavaScript. Artinya jQuery itu adalah JavaScript. Nah, library ini adalah kumpulan file yang mempunyai berbagai fungsi yang siap dipakai untuk memudahkan proses pembuatan sesuatu. Nah, sesuatu di sini terkait manipulasi, pembuatan animasi web yang lebih interaktif. jQuery dikembangkan pertama kali oleh John Resig di tahun 2006. Terus jQuery juga menjadi library JavaScript yang paling populer di dunia. Tapi seiring berkembangnya teknologi, bermunculan berbagai opsi atau alternatif lain sebagai library atau framework yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya sekarang sudah ada framework seperti Angular, Vue.js, ataupun React. Tentu setiap framework atau library punya paradigma yang berbeda-beda, punya konsep dan kelebihannya berbeda-beda. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita masih menggunakan dan membutuhkan si jQuery ini. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan poin-poinnya mengapa kita perlu menggunakan jQuery. Ada beberapa hal alasan. Yang pertama mulai dari sintaknya. Sintaknya itu dari penulisan kodenya itu sangat simpel, sederhana, di mana di dalam JavaScript untuk manipulasi elemen HTML, cara penggunaannya itu cukup panjang dan tidak mudah. Sebagai contoh, cara mencari sebuah elemen di HTML menggunakan versi JavaScript, itu kita harus menggunakan sebuah fungsi yang dinamakan dengan getElementById. Kodenya seperti ini. Jadi kita simpan selektor elemennya ke dalam sebuah variabel, kita ambil selektornya pakai sintak dokumen titik getElementById. ID-nya namanya app. Terus kalau kita bandingkan dengan jQuery, kode penulisannya lebih disederhanakan dan jauh lebih singkat. Contohnya seperti ini. Kita cukup panggil pakai sintak $kurung buka kurung tutup, lalu diikuti dengan nama selektornya. Dan selektor di sini fleksibel, bisa pakai ID, bisa pakai kelas, ataupun pakai selektor HTML-nya. Nanti selektor ini kita simpan ke dalam satu variabel. Jadi jauh lebih sederhana. Selain itu, jQuery juga memiliki fungsi bawaan yang sudah otomatis support di semua browser. Jadi kalian tidak pusing lagi mikirin bagaimana implementasi JavaScript di sisi browser. Nah, jQuery sudah memberikan solusi untuk itu. Karena kita tahu perbedaan versi dari masing-masing web browser terkadang berbeda-beda dan tidak selalu berjalan dengan baik. Nah, makanya jQuery hadir untuk membantu kamu. Kemudian alasan berikutnya, fungsi JavaScript untuk mengakses sebuah API atau dikenal sebagai proses AJAX. Nah, di dalam jQuery, proses tersebut atau perintah tersebut lebih disederhanakan. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Dan lebih kerennya lagi, fitur jQuery menyediakan berbagai efek animasi yang sudah siap dipakai. Dengan hanya menuliskan satu baris perintah saja, maka kita sudah bisa menghasilkan animasi yang cukup menarik. Contohnya, kalau teman-teman klik
produknya dari jQuery, yaitu jQuery UI yang punya bermacam-macam animasi untuk interaksi dari sisi usernya dan mudah dalam penggunaannya. Nah, produk ini adalah produk dari jQuery, namanya jQuery User Interface. Kemudian jQuery pun memiliki berbagai banyak plugin atau kode tambahan yang telah dibuat sama beberapa orang, misalnya membuat fitur slider, pop-up, carousel, dan masih banyak lagi. Istilah-istilah seperti itu adalah sebuah animasi yang cukup menarik kalau kita integrasikan ke dalam website, dan sudah banyak plugin-plugin yang support di semua browser. jQuery juga sampai menyediakan paket untuk membangun aplikasi berbasis mobile, namanya jQuery Mobile. Teman-teman bisa lihat ini websitenya. Dengan banyaknya fitur dan produk dari jQuery, tidak heran jQuery sangatlah powerful dan populer pada saat itu. Ya, walaupun memiliki banyak fitur yang sangat menarik dan keren, jQuery tetaplah sebuah JavaScript tambahan. Dia sebuah fungsi yang dibuat sama orang dengan versi JavaScript yang sudah dibundle, yang sudah dioptimasi, dan jadilah produk si jQuery ini. Untuk itu, supaya lebih mudah menggunakan jQuery dengan baik, kalian sebaiknya sudah memahami cara penggunaan JavaScript. Jadi itu dia sekilas tentang jQuery, mengapa kita harus belajar jQuery. Pokoknya jQuery ini sangat seru, teman-teman bisa ikuti kelas ini, dan semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di video berikutnya.